Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Direktur RSUD Kota Kendari Bapak Dr. Sukirman, yang kami hormati pula juru bicara COVID-19 Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali, rekan-rekan media yang bergabung pada sore hari ini, seluruh tim media center, serta Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kembali kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Kendari akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru terkait penanganan COVID yang ada di Kota Kendari. Sesuai data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, BPBD Kota Kendari, Dinas Perhubungan Kota Kendari, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, serta beberapa unsur dari lingkup OPD pemerintah Kota Kendari yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Kendari akan dilaporkan nanti oleh juru bicara COVID Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa di rumah, kami persilakan kepada Bapak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan informasi perkembangan terbaru. Dengan hormat disilakan. Baik, makasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman, Mars, SPPA. Yang saya hormati Koordinator Media Center Kota Kendari, Bapak Heri Asak. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman Media Center Kota Kendari yang alhamdulillah tetap semangat stay untuk menyiapkan berita yang dirilis setiap harinya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan netizen yang ada di rumah serta teman-teman wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, pada hari ini Jumat 28 Agustus 2020, langsung dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali Amirullah akan menyampaikan perkembangan rilis data COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Yang pertama, untuk kontak erat, penambahan orang dalam pengawasan sebanyak 40 orang, yakni laki-laki 14 orang, perempuan 26 orang. Hari ini selesai dalam pemantauan sebanyak 125 orang, yakni laki-laki 55 dan perempuan 70 orang. Akumulasi jumlah pemantauan sebanyak 1.731 orang, selesai pemantauan 976 orang, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 755 orang. Untuk kasus suspek sendiri, hari ini penambahan 2 orang pasien dalam perawatan, yakni 1 orang Kelurahan Padaleu, 1 orang Kelurahan Lepo-Lepo. Sehingga akumulasi jumlah suspek sebanyak 222 orang, selesai pemantauan 211 orang, proses pemantauan 11 orang, dan probable sebanyak 8 orang. Sementara untuk kasus positif, hari ini terkonfirmasi penambahan kasus baru positif sebanyak 25 orang. Hari ini juga terkonfirmasi selesai isolasi sembuh sebanyak 10 orang, yakni Kelurahan Mandonga 3 orang, Kelurahan Abeli 3 orang, Kelurahan Anawai 1 orang, Puatu 1 orang, Wundum Batu 2 orang, sehingga akumulasi jumlah konfirmasi sebanyak 569 orang. Selesai atau dinyatakan sembuh sebanyak 283 orang, dan terkonfirmasi positif dalam perawatan sebanyak 276 orang, dan kasus kematian positif sebanyak 10 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami ada selisih data dengan provinsi sebanyak 5 orang. Kembali kami samakan hari ini
dengan penambahan 5 kemarin yang kami tidak sebutkan itu karena prosedur data dan sekarang sudah sesuai dengan data yang ada di provinsi. Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, dengan meningkatnya yang terkonfirmasi positif setiap hari dalam minggu-minggu terakhir ini, yang mana kita tahu bahwa hari ini ada penambahan 25 orang lagi, maka kami tetap mengingatkan kepada warga Kota Kendari untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, disiplin menggunakan masker, jangan tertular dan jangan menulari, dan yang lebih penting adalah mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dr. Al-Ghazali. Selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan saran atau ada yang ingin bertanya secara langsung kepada juru bicara maupun kepada Dr. Sukirman, kami persilakan. Iya, Bu Nisrina, siapa tahu kangen sama Dr. Sukirman, mau kasih pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Jamrin. Pak Jamrin ini selalu hadir di tiap sore mengikuti perkembangan informasi yang selalu kami rilis setiap sore harinya. Baik, kembali kami menyampaikan kepada rekan-rekan media jika ada yang perlu dipertanyakan kembali kepada kami di sini, kami persilakan. Silakan, Bu Nisrina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nisrina. Bagus sekali pertanyaannya. Ada kasus yang dinyatakan OTG, ternyata ya mengalami suatu penyakit tiba-tiba yang mengancam jiwanya, meninggal kemarin dia. Meninggal ya. Kalau di RSUD Kota Kendari, semua yang datang, baik OTG maupun tidak OTG atau ada gejala, tetap dilakukan semua pemeriksaan lengkap, ya. Walaupun dia misalnya tanpa gejala, tapi tetap kita lakukan ronsen untuk memastikan bahwa betul-betul tidak ada pneumonia. Karena biasa pneumonia juga tidak muncul gejala pada hari pertama, hari kedua. Nah, kemudian pemeriksaan darah, walaupun dia dinyatakan OTG, tapi kalau ada berapa kasus memang dia tidak ada gejala, tapi setelah lakukan ronsen ternyata ada pneumonia di paru-paru, maka dokter ahli paru menyarankan untuk diisolasi 1-2 hari di rumah sakit, ya, sampai kita obati pneumonia, ya. Nah, itu yang terjadi prosedur yang kita lakukan di SOP yang kita laksanakan di rumah sakit kota. Nah, yang saya khawatirkan pemahaman masyarakat tanpa gejala sehingga dia tidak memeriksakan diri, ya. Padahal ada beberapa kasus tertentu dia OTG,
ya, dia tidak ada gejala, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ronsen ternyata ada pneumonia. Itu pengalaman dari dokter ahli paru yang ada di rumah sakit kota. Kalau dengan demikian kasusnya, maka walaupun tidak ada gejala, ya, tetap kita anjurkan untuk isolasi di rumah sakit, ya. Kemudian terkait dengan OTG, ya, untuk isolasi mandiri tetap juga ada pemantau khusus dari Dinas Kesehatan. Apakah rumah yang ingin dilakukan isolasi mandiri itu sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan atau tidak? Sebab takutnya nanti kalau tidak memenuhi standar, bukan justru memutus mata rantai, justru menyebarkan lagi ke pihak keluarga atau orang terdekat, ya. Sehingga tidak semestinya tidak serta-merta OTG, oh ya saya isolasi mandiri, tidak, ya. Tetap ada SOP yang kita lakukan baik di rumah sakit maupun oleh Dinas Kesehatan, ya. Mungkin kasus yang terjadi kemarin itu wallahualam, ya, kita tidak tahu, jangan-jangan memang ada pneumonia atau ada penyakit lain yang kita tidak sempat ngeceknya, ya. Jadi tetap lakukan check up walaupun dia OTG. Nanti setelah hasil pemeriksaan check up-nya, ronsen dan pemeriksaan lainnya, tidak ada memang secara fisik tidak ada gejala, secara pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi tidak ada gejala. Ini yang dianjurkan untuk dilakukan dilakukan isolasi mandiri di rumahnya. Ya, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi itu tanggapan dari Dr. Sukirman. Selanjutnya kami kembali kepada rekan-rekan media. Jika masih ada yang masih perlu dipertegas kembali, kami persilakan. Cukup ya? Oh, dari Lentera, silakan. Nah, silakan. Bu Ningsi, silakan. Suaranya dulu, Bu Ningsi, di unmute dulu. Oke, baik, silakan. Betul sekali apa yang ditanyakan tadi, bahwa ya kita sekarang dalam proses pembangunan untuk ruang isolasi atau ruang infection center. Ya, insya Allah menurut rencana ya maksimum 90 hari sudah bisa kita gunakan. Ya, sekarang dalam proses pembangunan. Kalau masalah berapa persen, saya di luar kemampuan untuk menilai berapa persen yang sudah. Yang pasti siang malam sekarang dikerja. Ya, target 90 hari. Ya. Kemudian berapa kamarnya? Ya, kamar yang disiapkan itu adalah 40 kamar. Kemudian 1 lantai, ya, karena kalau kita lakukan 2 lantai proses yang panjang. Sementara kita sekarang terdesak untuk penambahan ruang isolasi. Ya, demikian mungkin, ya. Lokasinya dalam rumah sakit Kota Kendari. Jadi 40 khusus untuk kamar isolasi. Ya. Ya, jelas ya. Cukup jelas. Oke. Masih ada atau kita cukupkan saja dulu sampai hari ini? Ada tambahan, Dok? Mungkin? Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih atas atensi teman-teman media semua serta Bapak Ibu pemirsa di rumah. Insya Allah kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari kembali akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru pada esok hari di pukul jam yang sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.